Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Renti dari PKK 5 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan jenis proposisi berdasarkan kuantitas dan kombinasi kuantitas kualitas. Yang pertama yaitu berdasarkan kuantitas. Berdasarkan kuantitas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu proposisi universal atau proposisi umum, yaitu proposisi yang predikat proposisi membenarkan atau mengingkari seluruh subjek. Contoh, semua warga negara Indonesia wajib memiliki KTP sebagai identitasnya. Semua mahasiswa harus mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Yang kedua yaitu proposisi partikular atau proposisi khusus, yaitu predikat proposisi yang membenarkan atau mengingkari sebagian subjek. Contoh, sebagian mahasiswa pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan liburannya. Beberapa pelajar pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Yang ketiga, yaitu proposisi singular, yaitu predikat proposisi hanya membenarkan atau mengingkari satu subjek yang dimaksud. Subjek dalam proposisi ini menunjuk pada satu nama dari atau hal. Contoh, Betty adalah mahasiswa pintar. Orang berbaju merah yang duduk di atas motor itu adalah ibuku. Meskipun dalam suatu proposisi tidak menyatakan pembilangnya, tidak berarti subjek proposisi tersebut tidak mengandung pengertian jumlah satuan yang diikatnya. Perhatikan proposisi yang pembilangnya dinyatakan secara tersurat berikut ini contoh. Semua hewan membutuhkan air, universal. Sebagian manusia bergelar sarjana, partikular. Seorang yang bernama Irfan adalah seorang dokter, singular. Proposisi tersebut dapat dinyatakan tanpa disebut pembilangnya dan tidak mengubah kuantitas proposisinya. Contoh, hewan membutuhkan air, universal. Ada manusia bergelar sarjana, partikular. Irfan adalah seorang dokter. Yang kedua yaitu berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas, terbagi menjadi 6, yaitu universal afirmatif atau universal positif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui semua subjek yang disebut. Contoh, semua orang mengalami kesulitan hidup. Semua mahasiswa wajib ikut kegiatan baksos. Semua mahasiswa lulus ujian. Yang kedua yaitu partikular afirmatif atau partikular positif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui sebagian subjek yang disebut dalam proposisi. Contoh, sebagian manusia adalah dokter. Sebagian PNS disiplin. Sebagian mahasiswa sudah skripsi. Yang ketiga yaitu singular afirmatif, singular positif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui satu subjek saja, yaitu subjek yang disebut dalam proposisi tersebut. Contoh, Mega adalah pemain bola voli, kakakku adalah karyawan yang rajin, orang yang duduk di kursi itu adalah seorang laki-laki. Yang keempat yaitu universal negatif, yaitu proposisi yang mengingkari semua subjek yang disebutkan. Contoh, semua anjing bukan angsa. Semua pencuri bukan orang baik. Semua orang Nasrani bukan Hindu. Yang kelima yaitu partikular negatif, yaitu proposisi yang mengingkari sebagian subjek yang disebutkan. Contoh, semua anjing bukan angsa. Semua pencuri bukan orang baik. Semua orang Nasrani bukan Hindu. Yang keenam yaitu singular negatif, yaitu proposisi yang mengingkari atau mengingkari satu subjek saja sebagaimana disebut dalam proposisi tersebut. Contoh, Amir bukan anak nakal, dia sebenarnya tidak peduli padaku. Ibuku bukan guru. Kesimpulan dari materi ini, dalam logika, proposisi ini dilambangkan dengan huruf A. Proposisi partikular afirmatif, kopula mengakui hubungan subjek dan predikat
sebagian saja. Dalam logika, proposisi ini dilambangkan dengan huruf E. Dalam logik, proposisi partikular negatif kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat sebagian saja dilambangkan dengan huruf O. Proposisi singular negatif karena kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan juga dilambangkan dengan huruf E. Huruf E dan O yang dipakai sebagai lambang tersebut diambil dari huruf hidup dalam kata nego, bahasa Latin yang berarti menolak atau mengingkari. Sekian presentasi dari saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.